matematika. Halo sahabat matematika, kembali lagi di channel Media Berbagi, channel yang memberikan manfaat dan saling berbagi kebaikan. Di video kali ini kita akan belajar materi matematika SMP kelas 7 dengan bab aritmatika sosial, tema bunga. Sebelum kita lanjut, mohon dukungan untuk channel ini, tuliskan komentar dan like video. Jangan lupa subscribe juga ya sahabat matematika. Baik, langsung saja kita mulai. Bunga tabungan. Jika kita menyimpan uang di bank, maka uang kita akan bertambah karena mendapatkan bunga. Jenis bunga tabungan yang akan kita pelajari adalah bunga tunggal. Artinya, yang mendapat bunga hanya modalnya saja, sedangkan bunganya tidak berbunga lagi. Apabila bunganya turut berbunga lagi, maka disebut bunga majemuk. Bunga tabungan biasanya dihitung dalam persen yang berlaku untuk jangka waktu 1 tahun. Bunga 12% per tahun artinya tabungan akan mendapat bunga 12% jika telah disimpan di bank selama 1 tahun. Oke, kita simpulkan. Jadi bunga itu ada dua jenis ya. Bunga tunggal yaitu bunga yang dihitung hanya berdasarkan besarnya modal saja, dan ada bunga majemuk yaitu bunga yang dihitung berdasarkan besarnya modal dan bunga. Rumus bunga bisa ditulis P dikali MO dikali T. P-nya itu suku bunga, MO modal awal, dan T-nya itu waktu dalam setahun. Rumus bunga. Persen bunga per 100 dikali waktu dikali tabungan. Jadi untuk memperoleh besarnya bunga, besarnya bunga yaitu ketika diketahui persen bunga, berarti persen bunga per 100 dikali jangka waktunya dikali tabungannya, sehingga tabungan akhir itu tabungan awal ditambah bunga. Diingat-ingat ya sahabat matematika. Rumus bunga. Diingat-ingat ya. Bunga tunggal. Misalkan nih, biar lebih paham dari rumus yang tadi, saya jabarkan ya. Misalkan bila besar uang yang ditabung mula-mula M, bank memberikan bunga tunggal P% per tahun dan menabung T tahun, maka bunga selama 1 tahun itu M dikali P%. Bunga selama T tahun berarti M dikali P% dikali T. Bunga selama T bulan berarti M dikali P per 12 dalam kurung persen ya ini ya, dikali T. Jumlah tabungan seluruhnya berarti M ditambah bunganya. Silahkan diingat-ingat dan dipahami ya sahabat matematika. Contoh ke-1. Pak Afif menyimpan uang di bank sebesar 1 juta dengan bunga 15% per tahun. Berapa tabungan Pak Afif setelah 1 tahun? Kita selesaikan ya sahabat matematika. Rumus bunga yaitu besar bunga dikali
jumlah tabungannya, atau dikali dulu oleh waktu dan dikali besar tabungannya. 15/100 ini karena 15% ya. 12/12 karena dalam 1 tahun. 1 tahun kan ada 12 bulan. Jadi 12 bulan dibagi 12 bulan, 1 tahun. Dikali 1 juta. Sehingga ketika ini dioperasikan, 02-nya ini saling dicoret. Oke. Kemudian 12-nya juga saling dicoret. Sehingga hasilnya 15 dikali 10.000 berarti 150.000. Untuk tabungannya berarti ya uang tabungan awal ditambah besarnya bunga. Tabungan awalnya 1 juta ditambah bunganya 150.000. 1 juta ditambah 150.000 hasilnya 1.150.000 rupiah. Jadi berapakah tabungan Pak Afif setelah 1 tahun? Ya, 1.150.000 rupiah. Contoh soal yang kedua. Ibu Elsa menyimpan uang di bank sebesar 2.500.000 dengan bunga 10% per tahun. Berapakah tabungan Ibu Elsa setelah 6 bulan? Kalau tadi ditanyakan tahun, sekarang tanyakan bulannya ya. Kita selesaikan. Berarti rumus bunga seperti awal tadi ya. Besarnya bunga persen dikali waktunya, kemudian dikali dengan besar tabungannya. 10/100 ini karena 10%. 6/12 karena 6 bulan. Dalam 1 tahun, 1 tahunnya kan 12 bulan, jadi 6/12 dikali besar uang tabungannya 2.500.000. Sehingga kita akan selesaikan coret-coret ini, nolnya 2 dicoret, kemudian 12 dan 6 ini juga saling dicoret. 6 bagi 6 itu 1 ya, 12 dibagi 6 itu 2. Jadi 10 dikali 1 dikali 25.000 dibagi 2, hasilnya 125.000. Jadi tabungan awal ditambah tabungan bunga. Tabungan awalnya 2.500.000 ditambah besar bunganya 125.000. Jadi 2.500.000 ditambah 125.000 yaitu 2.625.000. Jadi tabungan Ibu Elsa setelah 6 bulan yaitu 2.625.000 rupiah. Contoh yang ketiga. Vega menyimpan uang di bank sebesar 2 juta dengan suku bunga 18.000 dengan suku bunga 18% setahun ya, dengan bunga tunggal. Tentukanlah besarnya bunga pada akhir bunga pertama. Jika besar bunga itu 180.000, berapa lamakah ia menabung? Kita selesaikan. MO atau besar tabungan awal itu 2 juta. Kemudian suku bunganya atau P sama dengan 18%. Waktunya atau T selama 1 bulan.
rumus bunga yaitu sama dengan P dikali MO dikali T. P nya itu 18%, berarti 18 per 100 dikali MO nya itu 2 juta. Kemudian T nya itu 1 bulan, berarti kalau 1 bulan 1 per 12 bulan ya, karena ini hitungannya tahun. Sehingga ketika ini nolnya dicoret, berarti tinggal 20.000. 20.000 dikali 18 dibagi 12 hasilnya 30.000 rupiah. Untuk B, MO nya itu 2 juta, P nya 18%, bunganya 180.000. T sama dengan bunga per P dikali MO, bunganya itu 180.000 per P nya itu persennya 18%, berarti 18 per 100 dikali MO nya itu 2 juta, sehingga 180.000 per, ini 02 nya dicoret ya, ini ya dicoret, sehingga 20.000 dikali 18 yaitu 360.000. Ini disederhanakan, masing-masing dibagi 3, 180.000 bagi 3 6, 360.000 bagi 3 itu 12. Sehingga dapat disimpulkan berapa lamakah ia menabung, yaitu selama 6 bulan. Contoh soal yang keempat. Victor meminjam uang di koperasi sebesar 6 juta dan diangsur selama 12 bulan. Dengan bunga 1% tiap bulan, berapa angsuran tiap bulannya? Penyelesaian. Pinjaman itu 6 juta, diangsur selama 12 bulan. Bunga per bulannya 1%. Angsuran per bulannya tanpa bunga itu berarti 6 juta per 12 bulan, sama dengan 500.000. Karena per bulannya, kenapa ini? Karena ketika 6 juta ini diangsur selama 12 bulan. Kalau mau nyari per bulannya berarti tinggal 6 juta dibagi 12 bulan. Karena per bulan ada bunga 1%, maka angsuran per bulannya atau dengan bunganya berarti 1% itu berarti 1 per 100 dikali 6 juta. Hasilnya 60.000. Total angsuran tiap bulan berarti dari angsuran per bulannya 500.000 ditambah bunganya yaitu 60.000. Sehingga 500.000 ditambah 60.000 yaitu 560.000. Jadi angsuran tiap bulan sebesar 560.000 rupiah. Contoh yang kelima. Seorang anak memiliki tabanas di suatu bank sebesar 250.000 dengan bunga 2% per bulannya. Hitunglah yang pertama, besar bunga setelah 6 bulan. B. Besar tabanasnya setelah 1 tahun. Kita selesaikan ya sahabat matematika. Oke, diketahui besar tabanasnya itu 250.000. Bunganya 2% per bulan. Bunga setelah 6 bulan itu 6 dikali 2% dikali 250.000. Karena 6 ini adalah waktunya ya, 6 bulan, 2% itu adalah bunganya, dan 250.000 itu besar tabungannya. Jadi 6 dikali 2 per 100 dikali 250.000 hasilnya 30.000. Yang B, besar tabungan setelah 1 tahun berarti dari 250.000 yaitu tabungan awal ditambah, karena 1 tahun itu 12 bulan berarti tulis 12 bulan dikali persennya itu 2% per bulan, berarti kali 2% dikali besar tabungannya 250.000. Artinya ini tabungan awal ditambah besar bunganya selama 1 tahun ya.
Sehingga 250.000 ditambah hasil perkalian dari 12 dikali 2% itu 2/100, dikali 250.000 itu hasilnya 60.000. Sehingga 250.000 ditambah 60.000 itu hasilnya 310.000 rupiah. Contoh ke-6. Contoh ke-6. Marisa menyimpan uang di bank sebesar 800.000 dengan bunga tunggal 18% per tahun. Hitunglah jumlah uang Marisa setelah 4 bulan. Kita selesaikan, kita tuliskan terlebih dahulu yang diketahui, yaitu besar modalnya itu 800.000. Bunga 1 tahunnya itu 18%, berarti besar bunga 1 tahunnya itu 18% dikali 800.000. 800.000 ini sebagai besar modalnya, sehingga 18/100 dikali 800.000 hasilnya 144.000 rupiah. Bunga setelah 4 bulan berarti karena 4 bulan dan di sini hitungannya adalah bunganya per tahun, berarti untuk menjadikan bulan berarti 4/12 dikali 144.000, yaitu besar 1 tahunnya, sehingga hasilnya 4 kali 144.000 dibagi 12 hasilnya 48.000. Jadi jumlah uang Marisa setelah 4 bulan yaitu 800.000, yaitu uang awal, bank awal ditambah besar bunga 4 bulan yaitu 48.000, sehingga 800.000 ditambah 48.000 hasilnya 848.000 rupiah. Jadi jumlah uang Marisa setelah 4 bulan yaitu 848.000 rupiah. Contoh ke-7. Adi menyimpan modal di koperasi dengan bunga 8% per tahun. Setelah 1 tahun, Adi menerima bunga sebesar 20.000. Besar modal simpanan Adi di koperasi adalah, kita selesaikan ya sahabat matematika. Bunganya itu 8% per tahun dan dikatakan hasilnya tadi 20.000 ya besarnya per tahunnya untuk bunganya. Sehingga modal itu kalau awalnya itu untuk mencari bunga kan berarti persentase bunga dikali harga beli ya, dikali persentase bunga dikali dengan besar tabungannya. Nah, kalau ini kebalikannya, kita mau nyari modalnya, berarti kebalikannya, berarti dari 8% itu dibalik ya, biasanya 8/100 berarti dibalik 100/8 dikali total bunga yang diperoleh yaitu 20.000, sehingga hasilnya yaitu 20.000 itu bagi 8 itu 2.500 dikali 100 hasilnya 250.000 rupiah modalnya ya, sehingga modal awalnya yaitu 250.000 rupiah. Contoh yang ke-8. Ani menabung sebesar 800.000 pada sebuah bank yang memberikan suku bunga tunggal sebesar 16% per tahun. Pada saat diambil, tabungan Ani menjadi 992.000. Lama Ani menabung adalah, kita ketahui ya, tabungan awal tadi 800.000, bunga tunggalnya itu 16% per tahun. Tabungan akhir
Sehingga menghitung besar bunga per bulannya yang akan diterima yaitu 16/100 dikali 800.000 dikali 1/12. Saya jelaskan. 16/100 ini adalah 16%. Ya, bunga per tahun. 800.000 ini adalah tabungan awal. 1/12 ini adalah besar bulannya. Ya, kita mencari bunganya itu per bulan, sedangkan yang diketahui per tahun. Jadi ya 1/12 karena 1 bulan per 12 bulan. Sehingga hasilnya ketika ini 100-nya disaling coret nih ya, 02-nya, sehingga tersisa 8.000 dikali 16 hasilnya 128.000, kemudian 1 kali 12 jadi 128.000 dibagi 12 hasilnya karena ini nggak bisa dibagi ya, jadi biarkan tulis seperti ini. Hasilnya karena ketika dibagi ini tidak bisa ya, koma-koma, jadi biarkan aja. Kemudian besar total itu dibagi besar total atau jumlah bunga yang diterima itu berarti dari tabungan hasil yaitu 992.000 dikurangi tabungan awal yaitu 800.000, sehingga hasilnya 992.000 dikurangi 800.000 hasilnya 192.000. Jadi lama ani menabung yaitu bunga yang diperoleh dibagi bunga per bulan. Bunga yang diperoleh itu ini ya, 192.000 dibagi bunga per bulannya ini tadi 128.000 per 12. Ingat ya, ketika 192.000 ini akan dijadikan pecahan berarti 192.000 per 1 dibagi 128.000 per 12. Ingat, operasi pembagian menjadi operasi perkalian. Sehingga hasilnya yaitu 18 bulan. Jadi lama ani menabung adalah 18 bulan. Selanjutnya kita akan latihan soal untuk aritmatika sosial dengan tema bunga. Silahkan sahabat matematika dicatat soalnya di buku latihan, kemudian dikerjakan, lalu tuliskan hasil jawabannya di kolom komentar. Selamat mengerjakan, semoga sukses. Salam matematika. Soal yang pertama. Bu Nindi menyimpan uangnya di bank sebesar 750.000 dengan bunga 15% per tahun. Maka besar uang Bu Nindi setelah 4 bulan adalah soal kedua. Anam menabung di bank sebesar 1.500.000 dengan bunga 20% per tahun. Berapakah uang Anam setelah 18 bulan? Soal yang ketiga. Dwi menyimpan uang deposito sebesar 2 juta. Suku bunga per tahunnya 9%. Dengan pajak 20%. Besar bunga yang diterima Dwi selama 1 tahun adalah ada pilihannya yang A 180.000, yang B 144.000, yang C 72.000 dan yang D 36.000. Soal yang keempat.
Setelah 9 bulan, uang tabungan bulan di koperasi berjumlah 3.815.000. Koperasi memberikan jasa simpanan berupa bunga 12% per tahun. Tabungan awal bulan di koperasi tersebut adalah soal yang kelima. Seseorang meminjam uang di koperasi sebesar 4 juta dan diangsur selama 10 bulan dengan bunga 1,5% per bulannya. Besar angsuran tiap bulan adalah ada pilihannya yang A 442.000, yang B 460.000, yang C 472.000, dan yang D 600.000. Soal yang keenam. Bu Rizka memiliki uang saku sebanyak 1.400.000 dan ditabung di bank IFC dengan bunga 11% per tahun. Setelah 3 bulan, uang tersebut seluruhnya diambil untuk memperbaiki rumahnya. Berapa uang yang akan diterima Bu Rizka setelah disimpan di bank selama 3 bulan? Soal ke-7. Astuti menyimpan uang di bank dengan bunga 13% per tahun. Jika setelah 3 bulan ia menerima bunga sebesar 26.000, berapakah besar uang simpanan Astuti? Soal ke-8. Untuk memperbaiki kamar rumahnya, Pak Santoso meminjam uang di bank sebesar 1.500.000 dengan bunga 15% per tahun. Berapakah uang angsuran yang harus dibayar Pak Santoso tiap bulannya? Soal yang ke-9. Adik menabung di bank sebesar 250.000 dengan suku bunga 18% per tahun. Jika tabungan adik sekarang 280.000, lama adik menabung adalah yang A, pilihannya ya 5 bulan, yang B 6 bulan, yang C 7 bulan, yang D 8 bulan. Soal yang ke-10. Kakak menabung di bank sebesar Rp800.000 dengan suku bunga tunggal 9% setahun. Tabungan kakak saat diambil sebesar Rp920.000. Lama menabung adalah, ada pilihannya yang A 18 bulan, yang B 20 bulan, yang C 22 bulan, dan yang D 24 bulan. Baik sahabat matematika, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga video ini bisa menjadikan sahabat matematika lebih termotivasi dalam belajar matematika dan cinta terhadap matematika. Selamat belajar dan semoga sukses. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya dan saya akhiri salam damai dan salam matematika.